Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 9 November 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara bendera Semak 2 Menabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia
dan juga para pahlawan pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sautasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah.
belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan diserahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Duduk. Yang terhormat Kepala Semak 2 Penambur Jakarta, Bapak Kris Arthur Liang, beserta jajaran struktural. Yang terkasih Bapak Ibu Guru, serta rekan-rekan sekerja. Yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswi Semak 2 Penambur Jakarta. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat, berbahagia. Ya, di pagi yang cerah ini kita patut selalu bersyukur. Di dalam mengawali kehidupan, setiap kita memulai hari baru, kita memang harus selalu patut bersyukur. Karena apa? Karena kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kita melihat matahari, walaupun di setengah situasi seperti ini. Ya, hari ini kita upacara melalui Zoom kembali, tapi itu bukan halangan kita untuk bisa terlihat teman-teman kita walaupun melalui media Zoom seperti ini, berkumpul bersama, karena dengan berkumpul bersama tentu itu menjadi suatu motivasi, memacu semangat kita sendiri, karena teman-teman kita pun bisa memacu semangat kita. Nah, kalian bisa lihat ini di background saya, ada future, ada failure, ada kegagalan, ada kesuksesan. Nah, setiap orang pasti kan bercita-cita untuk menjadi sukses. Itu ya, tidak ada orang dilahirkan nggak mau sukses. Memang dari bawaan lahir, Tuhan sudah menentukan bahwa garis hidup setiap orang itu sukses. Nah, di sini sukses itu bukan berarti kita harus sukses, harta berlimpah, harta yang kaya raya, tidak selalu seperti itu untuk sukses. Sukses itu bisa sukses dalam berkarya, sukses dalam pendidikan, banyak macam-macam sukses. Jadi sama-sama kita di sini harus memahami bahwa sukses itu bisa dilihat dari berbagai cara. Jadi kalau kalian nanti melihat teman-teman kalian orangnya hidupnya wah, tetapi kalian kurang dari segi materi, jangan melihat suksesnya dari situ. Mungkin dia suksesnya dari materi, tetapi kalian suksesnya dari sisi yang lain. Kalian bisa melihatnya seperti itu. Nah, kalian melihat contoh-contoh di Semak 2 ini, ketika mengadakan salah satunya acara entrepreneurship, nah itu kan mengundang orang-orang hebat. Orang-orang yang memang sudah sukses. Kamu lihat saja mereka suksesnya. Memang ada yang sukses di bidang usaha, ada yang sukses di bidang motivasi, atau sukses yang di lain-lain sebagainya. Penulis cerita pun pernah kita hadirkan di Semak 2 ini untuk menjadi motivator bagi kalian. Nah, apa yang harus kita lihat dari mereka? Yang kita lihat dari mereka, ataupun kalian misalkan melihat orang-orang yang sukses tersebut, nah kebanyakan kita melihatnya adalah ketika mereka sudah suksesnya. Memang, kita kan memang harus melihat mereka sudah suksesnya. Tetapi, nah melalui background ini, saya ingin atau kita sama-sama memahami bagaimana perjalanan seseorang itu menjadi sukses. Makanya di sebelah kiri itu ada arah panah failure. Ya, artinya apa? Artinya adalah untuk mencapai kesuksesan itu pasti ada kegagalan dulu. Ingat, ada sebuah pepatah yang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kamu tahu Albert Einstein
Kamu tahu Thomas Alva Edison ketika mereka melakukan penemuan, berapa kali gagal mereka baru bisa sukses hanya untuk menemukan satu hal yang bisa merubah dunia. Dari sekian ribu penelitian, dari sekian ribu usaha yang mereka lakukan, barulah mereka hanya mencari satu kesuksesan. Artinya apa? Artinya ketika kamu mau sukses, tentu kamu harus jatuh dulu. Ya. Makanya ada firman Tuhan, Tuhan akan menjatuhkan manusia atau menjatuhkan orang-orang yang memang percaya kepadanya, supaya apa? Supaya ditarik lebih kuat, ditarik lebih kencang seperti anak panah. Semakin ditarik, dia akan melesat lebih cepat. Artinya apa? Melesat lebih cepat, tepat sasaran, dan ketika mencapai tepat sasaran, menusuknya lebih tajam. Artinya apa? Sukses yang kalian dapatkan nanti adalah sukses yang memang menjadi kuat. Kalau orang sudah pernah gagal, ketika dia sudah menjadi sukses, ketika usahanya jatuh kembali, atau ketika dia dalam keadaan jatuh kembali, itu sudah hal yang biasa. Karena apa? Karena dia pernah gagal, karena dia pernah merasakan sakit. Beda dengan orang yang memang sukses karena warisan, beda dengan orang yang sukses karena titipan, beda. Ketika dia merasa jatuh, ketika dia merasa kekurangan, dia akan goyang, akan goncang, tidak ada pegangan. Beda dengan orang-orang yang suksesnya memang melalui perjalanan hidup yang susah, perjalanan hidup yang penuh kegagalan. Ketika dia sukses dan jatuh kembali, dia akan cepat bangkit. Jadi, lalu bagaimana menjadi suksesnya seperti ini? Jangan kita melihat mereka sukses itu, oh enak mereka jalannya seperti itu ya. Takdir mereka hidupnya seperti itu ya. Nah, kalau kamu sering nonton-nonton perjalanan atau baca-baca perjalanan kisah sukses orang-orang tersebut, kamu lihat perjalanan yang mereka lalui apa. Ketika mulai mereka bersekolah, kuliah, apa yang mereka lakukan. Itu yang bisa menjadi contoh untuk kalian. Apa contohnya? Kita sebagai pelajar itu apa? Bagaimana saya supaya menjadi sukses seperti mereka? Kamu lihat orang-orang sukses itu. Yang pertama, disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam tanggung jawab. Jadi artinya apa? Ya walaupun melalui manajemen seperti ini kita PJJ, kamu jangan atau kita jangan meremehkan waktu. Media Zoom, saya bisa hadir kapan aja, ditelat-telatin sedikit. Ingat sedikit, kata sedikit kamu meremehkan, kita meremehkan suatu yang menjadi kewajiban kita, itu bukan ciri orang sukses, bukan tanda kamu akan sukses. Justru dari situlah ketika nanti kita sukses, kita akan menjadi orang yang dipercaya orang lain. Karena apa? Karena kita orang yang disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, pekerjaan diselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kejujuran. Nah, kejujuran kita melalui pandemi seperti ini, media Zoom seperti ini, itu kejujuran semuanya dipuji. Ada yang ulangan, lihat atau tag Google. Nah, lalu misalkan ada yang pekerjaannya copy paste, dengan temannya, copy paste tunggu dong, jangan dikumpul dulu, copy paste dulu. Nah, ada di sekolah lain, ada di SIMAK 2, saya percaya nggak ada. Anak-anaknya baik semua, itu kan? Nah, artinya apa? Artinya adalah kejujuran memang kunci dari segalanya. Lebih baik saya nggak bisa, tapi hasil usaha, lebih baik. Karena apa? Nanti pesannya adalah ketika kamu sudah beranjak ke masyarakat, ketika kamu melakukan sesuatu, orang akan menilai itu jelek, tapi itu karya dia. Gitu. Bukan berarti dia bagus, dia bagus karena dibantu si Anu.
Jadi yang dilihat adalah orang lain, bukan kamunya. Artinya apa di sini? Artinya adalah apa yang kamu perbuat, hasil karya kamu sejelek apapun, itu adalah hasil karya kamu, itulah yang akan dinilai orang. Kamulah yang akan dilihat. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah totalitas. Totalitas dalam arti apa? Totalitas kamu bisa total terhadap diri kamu sendiri sebagai pelajar, menyelesaikan semua tanggung jawab kamu, menyelesaikan semua pekerjaan kamu, tidak menunda-nunda pekerjaan, jadi tidak menumpuk pekerjaan. Itulah salah satu ciri orang sukses. Perjalanan orang sukses seperti itu. Jadi, intinya adalah kita wajib menjadi orang sukses. Kenapa wajib? Karena memang sudah dari lahir, Tuhan menetapkan kita menjadi orang sukses. Dan orang sukses itu bisa sukses di segala bidang. Jadi marilah sama-sama siswa-siswi SMAK 2, mulailah dari diri kalian sendiri, mulailah dari diri kita sendiri, disiplin, penuh tanggung jawab, totalitas dalam segala hal, tentunya dalam hal ini adalah sebagai pelajar. Bagaimana kamu sebagai pelajar bisa menanjak atau bisa mengawali perjalananmu supaya menjadi orang suksesnya nantinya, kamu bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara, ataupun kebanggaan, tentunya untuk kebanggaan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi garam dan terang dunia melalui kesuksesan kita, kita dikenal di mana-mana, nama kita harum, tentu itu akan membawa harum agama kita juga. Itulah yang bisa saya sampaikan pada amanat pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, kalian tetap fokus dalam belajar, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Dari sinilah kalian bisa dilihat tanggung jawab kalian, bagaimana kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga hasilnya nanti pada pengambilan raport nilai kalian baik. Mintalah remet kepada Bapak Ibu guru kalian kalau memang nilai-nilai kalian masih kurang, tugas-tugas yang belum selesai segera diselesaikan. Terima kasih, demikian amanat dari saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Liberty Manik. Pembacaan visi misi BPK Penabur diikuti oleh seluruh siswa. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal,
melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato. Pertama-tama ada baiknya kita memanjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran kita, karena kita dapat dihadirkan di pagi hari ini. Baik, topik kita kali ini adalah mengapa kita wajib menjadi orang yang sukses. Menurut saya, sukses itu dapat diartikan sebagai banyak hal. Bukan hanya sebagai sukses dalam materi, tapi sukses bisa sukses membanggakan orang tua, sukses menggapai cita-cita, banyak. Dan mengapa kita harus menjadi orang sukses? Karena siapa yang tidak mau sukses? Saya pun mau sukses di masa depan nanti. Baik itu membanggakan orang tua atau menggapai cita-cita. Pasti semua orang ingin menjadi sukses. Namun kebanyakan orang gagal untuk menggapai kesuksesan tersebut. Karena banyak tahap-tahap yang harus dilakukan
dan orang-orang di luar sana yang ingin menjadi sukses bahkan tidak bisa melakukan tahap awal. Karena memang itu membutuhkan usaha dan keyakinan. Kita harus merubah segala hal, rutinitas kita terganggu. Mungkin jika kalian ingin menjadi koki, kalian harus sering-sering belajar masak, berlatih dengan mungkin ibu kalian di rumah atau mbak yang bisa mengajarkan masak. Kita jadi jarang, biasa kita suka baca buku, kita jarang baca buku kalau ingin menggapai kesuksesan kita. Jadi mulailah coba untuk membiasakan diri dengan apa yang di masa depan akan kalian lakukan. Karena untuk menjadi orang sukses tidak mudah. Kenapa saya juga bilang sukses tidak hanya berkaitan dengan uang? Karena jika Anda menjadi orang kaya, tidak pasti untuk Anda menjadi senang. Tapi ada kemungkinan juga kalian bisa senang ketika kalian menjadi orang kaya. Tapi lebih baik menjadi orang senang. Karena orang senang pasti senang. Baik. Sekian pidato saya kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya katakan di pidato saya kali ini. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Jangan dimasukkan ke hati. Pesan saya, jangan mudah menyerah. Selamat pagi. Renungan dan doa. Baik, selamat pagi. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan, sekarang kami ingin memulai renungan kita pada pagi hari ini. Berkati kami agar firman-Mu berguna bagi kami semua. Dan semoga hari ini berjalan dengan lancar seperti apa yang telah dijadwalkan. Amin. Baik. Ayat yang diambil pada renungan pagi ini adalah dari Roma 15 ayat 7 sampai 11. Saya baca. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Begitu isinya. Oke, temanya indahnya pelangi. Sebagian besar dari kita tertarik dengan keindahan pelangi. Warna-warninya berkilau di langit setelah hujan mereda. Pelangi merupakan salah satu ciptaan yang indah dan luar biasa dari Tuhan. Warna yang berbeda dalam satu lengkungan pelangi memancarkan keindahan yang menarik. Setiap warna memiliki keunikannya sendiri. Tidak ada yang lebih hebat ataupun lebih lemah. Perbedaan tersebut menjadi perpaduan yang begitu melekat. Bestins, perbedaan dalam jemaat di Korintus yang telah kita baca minggu lalu juga mewarnai kehidupan jemaat di Roma. Jemaat di Roma terdiri atas Yahudi dan non-Yahudi, tetapi orang Yahudi merupakan kelompok minoritas. Perbedaan-perbedaan kultur dan cara pandang warga Yahudi dan non-Yahudi tersebut juga berpotensi memunculkan konflik. Karena itu,
Rasul Paulus merasa penting untuk menyapa jemaat Roma yang mengalami tantangan perpecahan. Dia ingin agar jemaat Roma dapat hidup dalam harmoni, walaupun ada perbedaan dalam segi suku, bangsa, budaya, dan kuantitas. Paulus menghendaki agar keragaman yang ada tidak menimbulkan dan menguatkan satu sama lain. Dalam suratnya, Rasul Paulus juga hendak menyampaikan bahwa sebagai jemaat yang telah berdamai dengan Allah, maka perdamaian juga harus dihadirkan di antara kelompok Yahudi maupun non-Yahudi. Bestins, nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma tersebut juga berlaku untuk kita. Ibarat pelangi indah yang memiliki warna yang berbeda-beda, perbedaan kita dengan yang lain juga menggambarkan keindahan. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan, keindahan itu akan tetap ada. Keterbukaan terhadap perbedaan akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu berarti bagi kami, yang mengartikan bahwa kita semua satu derajat dan tidak ada yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang telah Engkau berikan pada hidup kita. Sekarang kami ingin mulai pelajaran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Gibran, stop!